Tetapi lebih dari itu, banyak statement-statement petisi dari para guru besar Sivitas Akademika di perguruan tinggi ternama itu juga ditujukan kepada aktor-aktor politik yang lain. Jangan bermain-mainlah dengan situasi kondisi negara yang sedang terjadi peralihan kekuasaan semacam ini. Kayaknya kayak ada aransemen yang sama gitu. Hmm. Hari ini apa eh, apa gongnya bunyi di sini, terus nanti ketuknya bunyi di sana, terus terus kemudian bunangnya, nah itu kayak di aransemen. Aturannya bagaimana gitu aja. Kalau kita berpegang pada etik atau tidak etik, maka standarnya itu macam-macam. Mungkin etik bagi mereka, tidak etik bagi saya, atau sebaliknya. Selamat malam Tribuners, program Tribusan Fokus malam hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Sejumlah universitas di tanah air membuat sebuah gerakan menyampaikan petisi hingga deklarasi kebangsaan yang pesannya adalah meminta agar demokrasi di tanah air ini menjelang kontestasi Pilpres 2024 berjalan dengan damai, tidak adanya kecurangan hingga menyoal etika dari sejumlah kontestan di Pilpres 2024. Lalu apa sedianya yang terjadi di balik aksi Sivitas Akademi ini dari kacamata pengamat politik? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi. Ada Pak Suwardi tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Suwardi, ini Sivitas Akademi dari beberapa universitas sudah melakukan pergerakan begitu ya, melakukan deklarasi kebangsaan di sejumlah wilayah. Bisa saya katakan ada dari UI, kemudian UGM juga sudah melakukannya dan beberapa universitas lain, ada UII juga. Saya mau minta pengantar dari Pak Suwardi melihat bagaimana Sivitas Akademi ini, apa sebenarnya yang bisa Bapak lihat dari situasi saat ini, Pak? Iya, ini kan menggambarkan bahwa hari-hari hari-hari yang akan datang itu situasinya akan semakin panas tuh. Mhm. Ya kan? Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi itu. Situasinya akan semakin panas. Walaupun sebenarnya kalau kita runut pengalaman tahun 2009 ketika si Pak SBY itu 2009 2014 juga hampir sama, tapi yang ketika itu juga 2009 itu para para guru besar, para sivitas akademika itu juga menyampaikan statement-statement semacam itu, dan itu memang penting untuk mengingatkan para aktor politik itu jangan terlalu memikirkan egonya sendiri. Itu Hmm. peringatan untuk banyak orang kok, bukan hanya peringatan ditujukan kepada Presiden Jokowi. Memang ada statement yang kemudian khusus untuk Presiden Jokowi. Misalkan dilakukan yang ada di UI, guru besar UI, kemudian guru besar UGM, terus kemudian juga itu memang ada statement yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Tetapi lebih dari itu, banyak statement-statement petisi dari para guru besar Sivitas Akademika di perguruan tinggi ternama itu juga ditujukan kepada aktor-aktor politik yang lain. Jangan bermain-mainlah dengan situasi kondisi negara yang sedang terjadi peralihan kekuasaan semacam ini. Itu seperti itu. Yang Mhm. diingatkan kan itu. Yang bermain itu bukan hanya aktor-aktor yang kelihatan, aktor-aktor yang tampil di muka publik, di televisi dan lain sebagainya. Perdebatan di media sosial tidak hanya itu. Ada kekuatan besar yang kemudian bertarung di situ. Kekuatan jejaring internasional itu. Gitu. Jadi Mhm. kalau di Indonesia sekarang ini terjadi perebutan kekuasaan melalui pemilu, itu sebenarnya kan bukan hanya orang-orang Indonesia yang berkepentingan siapa nanti yang jadi presiden dan lain sebagainya, tetapi juga kekuatan kelompok ekonomi global kan juga bermain. Begitu, Mhm. seperti itu. Ini beberapa sivitas yang kemudian UGM, kampus-kampus juga cukup besar begitu, Pak Suwardi, ada UI dan lain sebagainya. Tadi kalau Bapak mengatakan bagaimana etika yang tidak hanya ini ditujukan pada Presiden Jokowi, tapi semua aktor yang terlibat dalam dunia politik yang sedang berlangsung saat ini jelang
kurang dari 2 minggu menjelang kontestasi Pilpres 2024. Hal krusial apa yang sebenarnya bisa menjadi warning besar agar di stop, agar tidak ada lagi hal-hal yang kemudian merugikan demokrasi ini? Iya, ya termasuk saya menghimbau ya melalui podcastnya Penjarahan itu saya masih menghimbau. Para guru besar yang kemudian mengeluarkan petisi itu ada baiknya juga tidak terlibat di dalam persaturan politik praktis gitu. Kalau misalkan petisi yang kemudian disampaikan oleh para guru besar, ya para guru besar atas nama Civitas Akademika dari sebuah perguruan tinggi yang ternama, terus kemudian masuk kepada pemakzulan, itu saya kira itu juga sudah politis itu. Dan itu justru menjadikan situasi yang kemudian menjadi semakin panas Hmm. gitu. Jadi saya termasuk yang tidak terlalu appreciate terhadap apa yang dilakukan oleh Civitas Akademika yang dari UGM yang kemudian menyinggung-nyinggung tentang pemakzulan dan lain sebagainya. Jangan lupa loh Mbak, jangan lupa apapun mereka, apakah guru besar, profesor, Civitas Akademika dari perguruan tinggi ternama sekalipun, mereka itu sebenarnya kan tidak punya hak lebih, tidak punya hak lebih tinggi, lebih besar dibanding 200 juta pemilih. Apa tidak sebaiknya kita serahkan kepada 200 juta pemilih di tanggal 14 Februari saja? Gitu. Sehingga saya kira tidak perlu menghakimi semacam itu. Gitu loh. Serahkan mekanisme kalau memang perlu diingatkan, diingatkan. Tapi kalau kemudian mereka kemudian menyuarakan tentang pemakzulan dan lain sebagainya, mereka sudah berpolitik. Begitu loh. Seperti itu. Ini yang saya terus terang aja menyayangkan itu. Hmm. Atau justru Pak Suwardi juga melihat sebagai pengamat begitu ya, ada tujuan atau motif dalam tanda kutip yang kemudian melatar belakangi deklarasi dan lain sebagainya hingga diikuti oleh beberapa universitas ini, Pak. Iya, kayaknya kayak ada aransemen yang sama gitu. Hmm. Hari ini apa eee, apa gongnya bunyi di sini, terus nanti ketuknya bunyi di sana, terus terus kemudian bunangnya, nah itu kayak Nah, diaransemen seperti itu. Dan itu kalau misalkan ada dugaan itu kemudian juga disampaikan itu kan juga bagian dari kebebasan kebebasan berpendapat. Saya hmm. sendiri tidak percaya loh, kalau sekarang ini ada kemudian orang yang ditekan-tekan, orang yang tidak boleh bersuara. Oh, sejak dulu itu presiden dihina-hina nggak ada masalah kok, seperti itu. Mana ada kemudian ditangkap karena menghina presiden, kan tidak ada. Gitu. Sekarang ini juga mau kritik presiden juga silahkan. Jadi saya justru apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh presiden yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari demokrasi. Ya. Mestinya para guru besar itu juga me, me, pada posisi yang sama, itu bagian dari demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah 200 juta pemilih yang akan memberikan penilaian pada 14 Februari gitu. Yang jangan lupa juga bahwa kenapa sih petisi kok dilakukan sekarang ketika misalkan banyak indikator indikator riset yang kemudian mengatakan pasangan tertentu sudah leading dan lain sebagainya. Itu kan bisa dicurigai semacam itu gitu. Mhm. Oke, baik Pak Suwardi. Ini tadi terkait bagaimana kemudian etika tadi ya disampaikan petisi etika yang mana kan ini bukan hal ini saja baru muncul soal etika. Presiden Joko Widodo berkali-kali diserang soal etika, bahkan yang terbaru soal bagaimana statement presiden yang mengatakan secara aturan ada kok diperbolehkan. Misalnya presiden melakukan kampanye asalkan ini mengambil cuti tidak menggunakan fasilitas negara. Apakah hanya karena memang hal itu, etika itu yang menjadi poin-poin atau ada tanda tanya juga yang dilihat dari Pak Suwardi lewat petisi-petisi yang disampaikan itu? Kalau dalam situasi yang sangat strategis, bicaranya sebaiknya tidak
tidak menggunakan pedoman etika. Hmm. Saya lebih suka menggunakan dasar hukum saja. Kalau etika itu kan bicara baik dan buruk, pantas tidak pantas, ya kan? Tetapi kalau hukum itu kan boleh dan tidak boleh, gitu. Politik itu perebutan kekuasaan yang sangat strategis. Orang akan menggunakan segala macam kemungkinan untuk mencapai kekuasaan itu. Oleh karena itu, maka pedomannya apa? Pedoman yang memberikan kepastian hukum adalah aturan. Aturannya bagaimana? Gitu aja. Kalau kita berpegang pada etik atau tidak etik, maka standarnya itu macam-macam. Mungkin etik bagi mereka, tidak etik bagi saya, atau sebaliknya. Dan jangan lupa, 200 juta pemilih itu memiliki standar etik masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Tetapi kalau persoalan hukum boleh tidak boleh, itu jelas dan itu punya kekuatan untuk memaksa. Begitu. Kan selalu begini kan, kalau pemerintah, kalau misalkan yang sekarang ini ya, pemerintah yang seringkali dikritik, itu selalu menggunakan dasar aturan, hukum dan lain sebagainya. Tetapi bagi lawan politiknya selalu menggunakan etika. Begitu loh, ini kan nggak ketemu seperti itu. Oke. Gitu, seperti itu. Nah, misalkan yang paling banyak disorot itu tentang posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres gitu kan. Nah, orang melihatnya kan itu tidak etis, ya kan? Tetapi coba dilihat dari aspek hukum. Apakah ada aturan yang kemudian memungkinkan Gibran itu tidak boleh nyalon? Kan nggak ada. Kalau dulu memang ada peraturan itu, tetapi peraturan yang membatasi usia pemilih itu kan dilakukan gugatan di MK. Terlepas dari prosedurnya seperti apa, secara hukum putusan MK nomor 90 itu sah, mengikat final and banding, semua harus tunduk di situ. Gitu, seperti itu. Nah, apakah etis atau tidak etis? Standarnya macam-macam. Itu ya kita serahkan aja pada mekanisme pengadilan rakyat melalui tanggal 14 Februari. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau tidak menggunakan itu, orang kemudian nggak ada pedoman yang pasti, oh itu malah lebih berbahaya. Gitu. Oke, ada line yang berbeda antara bagaimana pembahasan etik dan bagaimana pembahasan soal aturan yang memang sudah jelas, ini pakemnya ada, keterangannya ada, seperti itu ya, Pak Suhardi ya. Ini artinya dengan sikap dari sejumlah akademisi, sivitas ini bisa dibilang bahwa ya justru ini bukan untuk meredam dinamika atau situasi tadi sempat panas yang terjadi menjelang kontestasi ini, dan justru ini menambah problematika atau menambah panasnya api yang terjadi di dinamika politik saat ini, Pak. Iya, itu kalau kemudian yang seperti yang dilakukan teman-teman di UGM itu saya nggak sependapat. Karena apa? Karena itu sudah masuk pada ranah politik praktis dan mereka sudah politik praktis itu. Karena apa? Karena mendorong terjadinya pemakzulan. Itu tuh sudah politik praktis. Tetapi kalau misalkan yang ada di UI kemudian dia menyampaikan pendapatnya, presiden harus bertindak adil dan lain sebagainya, itu masih normatif. Gitu. Masih normatif dan itu saya kira saya lebih dewasa UI itu dibanding dengan yang kemudian mendorong terjadinya pemakzulan itu. Nah, kemudian orang kemudian curiga, loh, ini kok kemudian perguruan tinggi di Jogja ini kok terlalu jauh, ini ada apa? Kemudian orang mengkait-kaitkan itu, loh ini guru besarnya kok ada yang bekas pengurus partai. Lah itu kan kemudian kan menjadi bukan guru besarnya pengurus partai ya. Ada yang di situ itu kelompok yang di situ itu ada yang bekas pengurus partai, kemudian juga afiliasi di dalam lembaga negara yang Pancasila itu loh. Seperti itu. Ada yang mengaitkan itu. Nah, kalau itu kemudian dugaan itu juga betul. Nah, ini kan karepe meredam situasi dengan petisi, tetapi justru manas-manasi itu. Gitu, Mbak. Oke, ini dilihat juga apakah memang murni ini penyampaian deklarasi untuk membawa demokrasi ini benar-benar untuk menjaga demokrasi atau justru memperkeruh keadaan karena ada motif dalam tanda kutip seperti itu ya, Pak Suhardi ya, untuk kemudian membawa situasi saat ini. Ini kalau kita membicarakan bagaimana sikap atau langkah politik yang diambil oleh Presiden Joko Widodo
seperti itu Pak Suwardi yang terus-menerus mendapatkan kritik dari sejumlah pakar juga sampai Civitas ini yang terbaru. Kalau dari kacamata Pak Suwardi sendiri melihat sikap dan langkah politik dari Presiden Jokowi seperti apa? Iya, betul. Jadi seminggu terakhir ini kan Pak Jokowi itu eh, roadshow di Jawa Tengah itu, dan itu Ya. kemudian meresahkan sekali itu. Oleh lawan politiknya meresahkan sekali, sehingga kan terus kemudian di kemudian ditimbali dengan petisi itu kan. Jadi sebenarnya kan ini karena Pak Jokowi itu, Presiden Jokowi itu eh, minggu terakhir ini kan banyak ada di Jawa Tengah, dan jangan lupa seperti yang saya sampaikan di podcast yang lalu itu, Jawa Tengah itu memiliki posisi yang sangat strategis untuk suara pemilih seluruh Indonesia. Itu terus kemudian terakhir dari roadshow Pak Jokowi ini di Jawa Tengah, lalu kemudian muncul petisi itu. Nah, setelah ini prediksinya seperti apa? Saya kira Pak Jokowi juga akan melakukan pengereman aktivitas-aktivitas yang bisa ditafsirkan untuk mendukung pasangan calon tertentu gitu. Tapi kalau Pak Jokowi berkampanye, saya kira kok malah enggak ya. Saya prediksi saya Pak Jokowi itu justru tidak akan berkampanye. Tetapi kalau misalkan dia menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang kemudian dipersepsikan itu menguntungkan kelompok tertentu, nah itu kan persepsi kan bergantung masing-masing. Pemerintahan punya otoritas, punya kewenangan, punya tugas pokok di dalam menjalankan kebijakan. Nah, kemudian dinilai oleh orang lain, kemudian berpihak pada kelompok tertentu, yaitu kan penilaian saja. Gitu seperti itu. Termasuk juga penegasan dari Presiden Jokowi yang mengatakan, ini saya tidak kampanye karena memang ditanya oleh wartawan soal aturan, ya saya menjelaskan, namun kemudian apa yang terjadi di luar yang membawa situasi ini semakin panas dengan kritikan yang kemudian masuk terhadap Presiden Jokowi. Seperti itu juga termasuk diantaranya. Terakhir dari saya, Pak Suwardi, ini kurang dari 2 minggu, tanggal 14, nanti 10 Februari sudah masa tenang, artinya harusnya situasi di dinamika politik tanah air ini sudah bisa meredam karena menunggu nantinya hajat besar 14 Februari. Hal apa yang kemudian bisa sama-sama dilakukan ya, sivitas yang ada, kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam politik praktis ini, hal apa yang kemudian sedianya bisa meredam ini semua, Pak? Kalau misalkan setelah hari ini itu Makassar dan Andalas, kalau nggak salah ya, Universitas Makassar, Hasanuddin dan Andalas itu kemudian juga membuat petisi, dan kemudian besok-besok lagi ada universitas lain juga mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Itu juga saya kira cukup baik karena itu mengingatkan kita semua. Hanya menurut saya janganlah kemudian perguruan tinggi atas nama keprihatinan terus kemudian membuat petisi itu justru masuk ke politik praktis. Itu Ya. sangat disayangkan. Nah, saya sendiri melihatnya itu, monggo nanti kalau misalkan masih ada petisi dan lain sebagainya dari kelompok manapun, saya kira juga baik-baik saja ya. Tetapi saya merasa bahwa dengan adanya petisi-petisi semacam itu dari berbagai kubu, saya kira juga perlu menahan diri. Gitu. Dari kubu 01 juga menahan diri, 03 juga menahan diri, 02 juga menahan diri. Ketiga-tiganya perlu menahan diri karena memang suara keprihatinan itu sudah meluas. Sehingga ke depan itu sisa waktu kampanye ini ya sudah, jangan terlalu banyak melakukan penyerangan lah. Jadi kan ada tesa, antitesa, ada serang dan bertahan, kemudian kembali menyerang dan lain sebagainya. Kenapa tidak sih kalau misalkan kampanye itu menyampaikan gagasan-gagasan dalam rangka membangun kebangsaan ke depan, kemajuan bangsa ke depan, bukan kemudian menjelek-jelekan lawan politik. Kenapa nggak bisa begitu sih? Gitu loh, seperti itu. Harapan saya sisanya itu dimanfaatkan untuk tidak saling menyerang. Ya. Gitu loh, seperti itu sehingga situasinya lebih kondusif. Kalau masih saling menyerang, saya kira kan mosoknya kayak anak kecil gitu. Iya kan? Serang menyerang terus, yang satu nangis, minta dibantu sama temennya, lah itu kan cemen.
Oke, ini sama-sama harus paham dan bisa meredam situasi saat ini karena memang ya ini adalah hari yang dinantikan oleh banyak orang, biarkan nantinya warga atau masyarakat ya Iya, Pak betul, Suwardi ya, yang betul. akan menjadi penentunya untuk Heeh. memilih di 14 Februari 2024 mendatang, seperti itu. Tribuners, itu dia obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi. Ada Pak Suwardi menemani kita dalam program Tribusan Fokus. Bapak terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Untuk obrolannya luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kemudian saya bisa berbincang kembali dengan Pak Suwardi. Oke, terima kasih Mbak. Selamat malam. Selamat malam, selamat beraktivitas Pak Suwardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, demikian obrolan saya hari ini dalam program Tribusan Fokus. Nantikan obrolan saya lain bersama dengan sejumlah narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.